Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah dibiarkan hidup berkat perintah Zeno, Vegito melampiaskan segalanya dengan membunuh dua angel dan menyerap energi mereka. Tapi Vegito nampak tidak terkesan dan pada akhirnya menatap Mule untuk berkata itu sangat mengecewakan seperti biasanya. Jadi Vegito tanyakan apakah ada gunanya memanen energi Mule sekarang. Vegito sarankan agar Mule menghemat waktu mereka sekarang, yaitu dengan bunuh dirinya sendiri sebagai hiburan Vegito. Dan dengan rasa takut yang luar biasa, Mule cuma bisa berteriak meminta Vegito menjauh darinya. Dalam upaya terakhirnya, Mule yang biasa berada di dalam robot daripada berjalan kaki itu akan mencoba melarikan diri, berharap Vegito akan mengasihaninya. Dia melihat ke belakang dengan panik dan bertanya-tanya di mana Vegito. Mule merasa harus bertahan hidup dan gak bisa mati seperti ini. Mule bahkan memohon bantuan pada Zeno dan Daishinkan untuk segera menyelamatkannya. Namun penyebutan Zeno dan Daishinkan hanya akan membuat Vegito semakin marah. Vegito penasaran permainan apa yang sebenarnya sedang Zeno mainkan dengannya. Sementara Mule menabrak sebuah batu karena nggak melihat kemana dia pergi. Dia jatuh dengan keras dan mengerang kesakitan seperti anak-anak. Tapi Mule tetap bertekad kalau dia harus terus berjalan kabur. Tapi ketika Mule mengangkat kepalanya lagi, dia terkejut melihat Vegito sekarang ada di depannya. Vegito siap untuk melakukan pembunuhan terakhirnya hari ini. Vegito menegaskan Mule nggak akan pernah bisa lari kemanapun. Dia mungkin sudah membuat Z melarikan diri, tapi Vegito nggak akan membiarkan hal yang sama, apalagi cuma sekelas Dewa Mule. Vegito mungkin akan menyerap energi Mule dan menjadikannya satu dengan tubuhnya. Dengan sambil menangis, Mule meminta tolong agar Vegito melepaskannya. Tapi Vegito hanya akan merasa geli melihat Mule memohon seperti itu. Vegito menanyakan kenapa dia membiarkan Mule hidup terlalu lama sampai sekarang, dan mengapa amarahnya sudah mereda setelah bertarung dan kalah dari Z. Karena Vegito dapat meyakinkan Mule kalau itu baru saja dimulai. Mule meminta Vegito menunggu dan menegaskan dia sebenarnya bukanlah satu-satunya dewa kehancuran yang tersisa di alam semesta Zeno ini. Hal ini sontak menghentikan Vegito saat ingin membunuh Mule. Vegito menyuruh Mule untuk segera menghentikan semua kebohongannya. Dan Vegito penasaran apa yang sebenarnya Mule bicarakan karena jelas-jelas Vegito tahu Mule adalah dewa kehancuran terakhir. Saat Mule yang kini tersenyum canggung menyadari peluangnya untuk tawar-menawar. Mule katakan kalau memang masih ada dewa kehancuran di luar sana, dan Mule akan mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Mule kasih tahu kalau ada satu dewa kehancuran yang sudah Vegito lewatkan. Vegito mungkin tahu orang tersebut, tapi jika tidak, maka Mule akan bersedia membantunya. Dan Mule bisa membawa Vegito pergi menemui dewa kehancuran itu. Namun sebelum dia bisa melanjutkan ucapannya dengan cara yang brutal, Vegito menghantam wajah Mule pakai tendangan Tsubasanya. Begitu kerasnya dengan kurangnya penyesalan, seluruh wajah Mule akan meledak ke dalam, mematahkan tulang tengkoraknya dengan darah merembes keluar. Membuat tubuh Mule kemudian terhempas ke langit dalam kecepatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Matanya terpejam dengan mukanya hancur, Mule menyebut Vegito sebagai iblis terkutuk. Dari bawah, Vegito mulai mengangkat tangannya dan mengarahkannya pada Mule. Vegito menegaskan dewa kehancuran terakhir atau bukan, ini akan menjadi momen terakhir untuknya. Sebelum akhirnya, Vegito langsung menggunakan energi Hakai untuk langsung melenyapkan Mule tanpa dia menyerapnya terlebih dahulu. Dalam sekejap, tubuh Mule perlahan hilang dari peredaran. Dan dengan energi Hakai sebesar itu, melenyapkan juga sebagian planet tempat Vegito berada. Setelahnya, Vegito tetap berdiri di pinggir planet yang terpotong dalam keheningan, memandang pada kehampaan luar angkasa yang tak berujung. Vegito melihat ke langit dengan sebagian planet terkena dampak akibat pertarungannya melawan Z sebelumnya. Vegito berpikir kalau semuanya sepertinya tidak akan pernah berakhir. Zeno bahkan gak akan membiarkan kematiannya, dan pada saat yang sama ada dewa kehancuran lain yang dikatakan oleh Mule. Dan Vegito merasa cuma ada satu cara baginya untuk bisa mengetahui kebenaran tersebut. Kemudian Vegito segera memanggil tongkat angelnya dan segera menarik ke dekat wajahnya. Vegito berteriak agar tongkat itu segera membawanya pada dewa kehancuran terakhir yang dimaksud. Dan setelah itu seolah-olah mengonfirmasi keberadaan satu penghancur lagi, tongkat itu membawa Vegito melesat sangat cepat pada tujuan berikutnya.
Sementara itu, cerita pindah lagi ke tempat Jiren yang saat ini akan berhadapan dengan Makoto, sang dewa terkuat keempat. Matanya sekarang masih terpejam dalam keheningan total. Jiren masih terus fokus bermeditasi meskipun ada sosok dewa keempat terkuat yang datang untuk memburunya. Makoto yang melihat ketenangan Jiren menyebutnya sebagai orang yang cukup menarik. Dengan kedatangannya sebagai malaikat maut, Jiren beraninya melakukan meditasi tanpa sedikit pun mau melihatnya. Makoto penasaran apakah Jiren terlalu percaya diri atau terbilang sangat bodoh sekali. Namun tiba-tiba melihat dari kejauhan, aura di sekitar tubuh Jiren akan langsung menghilang sebelum kemudian Jiren membuka kedua matanya. Jiren mengerti seperti yang telah dikatakan oleh Pegito, salah satu dari 5 yang terkuat akhirnya datang untuk memburunya. Dan Jiren menyadari hal itu karena dia sudah membunuh Belmont, menyebabkan dirinya dicap sebagai buronan bagi para dewa. Yang mana Makoto sambil tersenyum balik hanya akan tersenyum karena Jiren akhirnya tahu mengapa dia datang ke sini. Makoto beritahu sebagian besar korbannya sering berpura-pura tidak bersalah dan senang melihat Jiren telah menerima takdirnya sebagai kesatria muda kebanggaan semesta ke-11. Jiren yang kini bangkit dengan mata terpejam nampak sangat santai seperti tidak takut dengan sosok keempat tersebut. Jiren gak tahu takdir apa yang sebenarnya Makoto rencanakan untuknya. Tapi Jiren mengakui telah menerima takdirnya sekarang. Jiren ingin Makoto mengatakan sesuatu sebelum mereka memulai pertarungan. Yaitu jika Makoto menyebutnya sebagai pembunuh dewa kedua, bukankah seharusnya Makoto mengejar pembunuh dewa pertama sebelum dirinya? Karena Jiren mengetahui kalau Pegito memiliki daftar dosa yang jauh lebih banyak daripada dirinya. Dan dengan sambil tersenyum lagi, Makoto kemudian akan memberitahu kalau Pegito memang telah membunuh dewa dan angel paling banyak daripada Jiren. Dan sejujurnya, Makoto juga lebih suka ditugaskan untuk melenyapkan Pegito daripada datang ke sini. Namun sayangnya, Makoto yakin kalau Pegito sudah mati. Mendengar itu, sontak membuat mata Jiren terbelalak dan bertanya-tanya apakah Pegito beneran sudah mati. Makoto menegaskan kalau Jiren sekarang adalah satu-satunya pembunuh dewa yang tersisa. Makoto menjelaskan kalau Zeno memutuskan untuk mengirim salah satu pengawal kerajaannya untuk menghabisi Pegito. Menurut Makoto itu berlebihan, tapi itulah alasan mengapa Makoto nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Dan cuma bisa dia bilang kalau cuma akan ada satu yang selamat dalam pertempuran itu. Karena kekuatan para penjaga Zeno adalah sesuatu yang sangat Makoto ketahui. Dan perlahan saat Jiren mendengar itu hampir secara naluriah tanpa kendali atas dirinya sendiri, Jiren merasa kesal sambil mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Jiren menyebut Goku sangatlah bodoh padahal sudah dia bilang untuk segera keluar dari tubuh Pegito. Tapi hampir pada saat perubahan ini terjadi, Makoto akan segera meraih gagang pedangnya. Makoto yang sepertinya seorang kesatria pedang seperti Madara dan Guts bersiap untuk melakukan serangannya. Makoto percaya bahwa peningkatan energi ini adalah cara Jiren memulai pertarungan mereka. Tapi jika menurut Jiren seorang samurai menunggu lawannya mencapai kekuatan penuhnya, maka Jiren salah besar. Makoto berharap Jiren dapat menyelesaikan perubahannya cukup cepat dibandingkan kecepatan katananya. Karena Makoto sama sekali tidak akan menunggu. Dan dengan nada mengancam, Makoto menanyakan apakah Jiren siap untuk segera menerima ajalnya. Jiren hanya akan bergumam menyebut nama Goku sahabatnya yang dia dengar telah mati. Dan segera dengan kecepatan tinggi dan teknik yang sempurna, Makoto mengayunkan katananya langsung ke arah Jiren yang masih akan berdiri di kejauhan. Namun meskipun begitu, ayunan itu sendiri akan menciptakan hamparan energi putih seperti yang melesat dengan kecepatan super. Dan saat mendekat, Jiren masih tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Seperti patung, energi itu akan semakin mendekat, mencapai wajah Jiren dan membunuhnya dengan gampang. Sampai kemudian bilah energi itu langsung bersentuhan dengan kepala gundul Jiren. Mengejutkan kita semua kenapa Jiren tidak menghindar. Apakah dia sedang mengetes ilmu kebal? Dan saat asap dari ledakan itu mulai menghilang, hampir nggak ada luka yang ditimbulkan dengan Jiren yang terus menatap pada Makoto tanpa emosi. Nampak, Jiren telah menggunakan perubahan iblis satu tanduknya tanpa harus ngeden seperti layaknya Pegito. Dengan mata ultra instingnya yang sekarang tertuju pada Makoto. Jiren tegaskan setelah dia selesai mengalahkan Makoto,
dia akan membawanya untuk mencari pembunuh Goku. Namun, kurangnya kerusakan yang disebabkan oleh serangannya hanya akan mengejutkan Makoto. Dan dengan tatapan tercengangnya, Makoto tak menyangka Jiren mempunyai tanduk iblis. Dia mendengar bahwa Vegito punya 2 tanduk di kepalanya. Tapi sekarang Jiren juga punya 1 tanduk. Namun sekarang dengan wajah yang lebih serius, seolah baru sekarang memahami kekuatan Jiren, Makoto akan meletakkan pedangnya di bahunya. Seperti yang pernah Yamoshi katakan padanya bahwa tanduk itu adalah tanda pertama tahapan manusia menjadi seorang iblis. Sebuah akibat dari dosa besar yang sudah mortal lakukan pada para dewa. Sebelum kemudian Makoto menyarungkan kembali pedangnya. Dia melanjutkan, Jiren sangat nggak layak untuk bisa menumpulkan pedangnya. Dan dengan tatapan tegas, Makoto akui sudah lama sejak dia terakhir kali menghadapi seorang iblis. Tapi Makoto merasa kalau Jiren nggak akan bisa mencapai level Kaisar Iblis yang pernah Makoto hadapi. Meski begitu, Makoto berharap kalau Jiren sudah cukup untuk melakukan pemanasan dengannya. Sementara, Jiren yang tidak terpengaruh ucapan itu hanya akan memaksa Makoto untuk membawanya pada orang yang sudah mengalahkan Son Goku. Tapi seketika setelah mengatakan itu, Makoto langsung menyerang cepat ke arah Jiren. Sementara sekali lagi, sama seperti saat melawan energi katana, Jiren akan tetap diam dengan ekspresi biasa aja. Dan saat Makoto melepaskan 2 pukulannya pada Jiren, dengan mudah Jiren bisa menangkap tangannya tanpa bergerak mundur sedikit pun. Membuat Makoto menjadi sedikit bingung mengapa Jiren berpegangan begitu erat pada tangannya. Yang rupanya Jiren melakukan gerakan tangannya yang membuat tubuh Makoto seketika berputar di udara seperti gangsing. Makoto nampak menjadi sangat kesal, yang keempat terkuat sepertinya kini malah dipermalukan oleh Jiren. Makoto berusaha sekuat tenaga untuk melawan kekuatan Jiren dengan tenaganya yang besar. Jiren mengatakan, jika cuma ini kekuatan dari salah satu yang terkuat, maka mungkin dia benar-benar akan mampu membawa para dewa sejalan dengan rencananya sendiri. Yang tiba-tiba Jiren memutar tangan Makoto dan melepaskannya hingga tubuh Makoto berputar-putar lagi kencang di udara. Makoto semakin merasa tidak menyangka mengapa dia dengan mudah bisa dianiaya oleh makhluk panas seperti Jiren. Namun saat Makoto masih di udara, Jiren akan bersiap untuk melakukan pukulan lanjutan ala khasnya selama ini. Tapi sayangnya saat Jiren melepaskan pukulannya, Makoto berhasil menghilang pada detik-detik terakhir, tidak terlihat dalam jangkauan Jiren. Sampai tiba-tiba Makoto muncul di samping Jiren, memuji Jiren bahwa itu gerakan yang cukup bagus. Namun, Makoto tegaskan kalau Jiren nggak akan berhasil jika terlalu lambat. Makoto nampak akan balik melepaskan pukulannya pada Jiren. Kali ini dengan insting ultra bawaannya, Jiren berhasil menghindar dan langsung membalas pukulan yang mengenai wajah Makoto. Seolah-olah membalikan semua ucapan Makoto yang tadi sempat meremehkannya. Makoto yang terluka baik secara fisik maupun mentalnya langsung melihat pada Jiren dengan sangat marah. Makoto menyebut itu hanyalah serangan yang cuma beruntung saja. Meskipun tidak terdengar, Jiren sendiri menarik 2 tangannya ke belakang siap untuk melepaskan rentetan pukulannya. Dan hal ini membuat Makoto terpaksa harus menahan gempuran pukulan Jiren menggunakan tangannya. Makoto terkesan dalam hatinya bahwa Jiren bertarung dengan baik dan lebih baik daripada yang dia duga. Seketika, Makoto menghilang sekali lagi menyingkir dari target pukulan Jiren. Makoto kini muncul di belakang Jiren dengan tangannya siap untuk menebas Jiren seperti yang coba dia lakukan dengan katananya sendiri. Namun, Jiren sudah sangat menyadarinya. Dan kali ini Jirenlah yang menghilang dari target serangan Makoto, yang tentu aja membuat Makoto menjadi sangat begitu terkejut. Tapi, tidak seperti Makoto saat Jiren muncul kembali, serangannya dari belakang akan langsung mendarat dan memberikan dampak yang dahsyat pada belakang kepala Makoto. Makoto mulai jatuh ke depan karena kesakitan dan Jiren mengangkat tangannya lagi, siap untuk memberikan pukulan berikutnya. Tapi di sini Makoto menggunakan teknik ninja dengan mengubah tubuhnya seperti bayangan. Makoto berpindah ke belakangnya dan kini berhasil mengunci tubuh Jiren dengan sangat keras, siap untuk mencekiknya. Dan dewa legendaris itu menunduk karena senang pada dirinya sendiri. Makoto tegaskan, Jiren mungkin besar dan juga kuat, tapi baginya Jiren terlalu kaku. Dia balik menantang Jiren apakah bisa menyentuhnya di belakang sini
menggunakan tangan Jiren yang pasti sudah mencapainya itu. Makoto minta Jiren menikmati karena ini akan menjadi pemandangan saat-saat terakhir Jiren bernapas. Namun saat Makoto merasa sudah percaya diri akan menang, Jiren melepaskan cengkeraman Makoto cuma dengan meningkatkan kekuatannya dalam amarah. Aura merah menyala menyembur keluar, membakar semua yang dikenainya. Makoto langsung dihempaskan jauh tidak berdaya hanya karena serangan balik kekuatan Jiren. Sementara Jiren sendiri langsung berbalik dan gas berlari mengejar Makoto seolah-olah ingin menubruknya dengan tanduk itu. Pada saat Jiren mencapai Makoto, dia langsung menghantamkan pukulannya dengan sangat luar biasa keras tersebut pada Makoto. Ketika benar-benar terkejut, Makoto dengan mata terbelalak nggak bisa melakukan apapun. Makoto penasaran kenapa dia bisa dibuat nggak berdaya oleh kekuatan Jiren. Padahal dia memiliki gelar sebagai salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta ini. Dan setelah serangan selesai, Jiren langsung mendarat dengan anggun di kejauhan. Sementara tubuh Makoto yang terluka akan mendarat di belakang seperti monster yang sudah dikalahkan oleh Ultraman. Dan saat kita melihat tubuhnya yang gak bergerak di tanah, tidak ada sepatah kata apapun yang akan diucapkan, seolah-olah Jiren akhirnya melumpuhkan yang keempat. Namun Jiren yang tidak terkesan melihat ke belakang kemudian berkata meminta Makoto untuk mundur aja. Jiren tegaskan kalau pertarungan ini sudah berakhir dengan kemenangannya. Jiren akan mengampuni nyawa Makoto. Jika Makoto bisa memberitahunya di mana pembunuh Pegito berada, Jiren akan pergi ke sana sendiri. Namun tiba-tiba saat Jiren hendak mengajukan permintaan ini, Makoto nampak bangun lagi seolah bangkit dari kematian. Makoto menunjukkan senyuman congaknya pada Jiren dan menyebut itu sangatlah mengesankan baginya. Makoto benar-benar tidak menyangka pembunuh seorang dewa kehancuran bisa memiliki kekuatan yang mendekati Makoto. Di mana Makoto katakan Jiren bahkan lebih kuat daripada yang dia duga. Makoto perlahan memegang pedangnya lagi sambil menatap Jiren yang kini merasa percaya diri. Makoto menyesal sebelumnya pernah berkata iblis setingkat Jiren bahkan gak bisa menumpulkan pedangnya. Namun untuk itu Makoto harus minta maaf karena tampaknya Jiren akan jauh lebih menantang. Nampak Makoto menarik pedangnya, tapi malah akan mengarahkannya pada tubuhnya sendiri dengan ketawa kecil. Makoto berharap dia sungguh nggak meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah batas dari apa yang bisa Makoto lakukan. Legenda keempat seperti dirinya bisa melakukannya. Namun Jiren yang melihatnya hanya memasang wajah bingung dan penasaran mengapa Makoto memegang pedang dengan cara aneh seperti itu. Sampai tiba-tiba tanpa ragu sedikit pun, Makoto malah menusukkan pedangnya pada tubuhnya sendiri. Menembus tubuhnya seperti ingin bunuh diri akibat frustasi dikalahkan oleh Jiren. Tapi dengan senyuman aneh seperti Pegito, Makoto minta Jiren menganggap ini sebagai kehormatan. Karena ini adalah kekuatan pamungkas yang belum pernah dilihat iblis sebelumnya. Bisa dia sebut ini adalah kekuatan pamungkas seorang angel. Kekuatan seorang angel yang membelakangi dewa. Tiba-tiba Makoto menebas tubuhnya sendiri dari dalam lukanya tadi, menyebabkan darah langsung menyembur kemana-mana. Sementara senyuman congak akan terus dia tunjukkan, seolah dia nggak kesakitan sama sekali. Makoto memberi Jiren selamat bahwa ini akan menjadi akhir hidup bagi Jiren. Dengan melihat Makoto membantai dirinya sendiri aja sudah cukup membuat Jiren semakin bingung dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Makoto yang tampaknya lebih terluka daripada sebelumnya hanya menjawab dengan lemah kalau dia menghormati Jiren. Apa yang dia tunjukkan pada Jiren adalah apa yang disebut kekuatan terlarang yang membuatnya kehilangan tempat duduknya di sisi Zeno. Kekuatan yang Makoto adaptasi dari Daishinkan dan kekuatan yang suatu hari akan Makoto gunakan untuk akhirnya mengalahkan para penjaga Zeno. Jadi Makoto minta maaf kalau Jiren nggak akan jadi orang yang membalaskan dendam Pegito karena dia harus menyelesaikan masalah dengan Jiren. Dan segera setelah itu Makoto langsung meraung dengan sangat begitu keras. Sampai tiba-tiba secara mengejutkan satu sayap muncul seperti yang terjadi pada Z sebelumnya. Tapi sayap ini memiliki warna yang sedikit gelap berbanding terbalik dari Z. Rupanya Makoto juga memiliki bentuk serapim untuk membalaskan kekalahannya pada penjaga Z dahulu kala.
dan kekuatannya terus keluar dengan deras, menghembuskan angin yang sangat kencang ke wajah Jiren. Makoto merasa senang akhirnya dia bisa menggunakan bentuk Dark Seraphim ini. Jika Z memiliki mata sebelah biru, maka Makoto memiliki mata merah. Dan meskipun masih berlumuran darah, Makoto nampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Makoto meneriakkan kenapa Jiren sekarang pantas mati untuknya. Setelah itu, Makoto dengan kecepatan super segera memulai serangannya pada Jiren. Dan tampaknya itu bukan karena pilihan, melainkan tubuh dan pikirannya sendiri yang tidak mampu bereaksi tepat waktu. Saat Makoto mendarat di sisi Jiren, pedangnya ke atas seolah-olah sudah menebas tubuh Jiren. Dan kebenaran pun akhirnya terungkap, di mana sebelah bahu dan tangan Jiren terpotong oleh serangan Makoto. Jiren bahkan gak bisa melihat kecepatan Seraphim Makoto yang begitu sangat luar biasa tersebut. Makoto hanya melihat ke belakang sambil cekikikan. Dia merasa ini membosankan dan akan menambahkan lagi serangannya. Dan sekali lagi Makoto bergerak menyerang melewati Jiren tanpa Jiren bisa menghentikan serangan Seraphim itu. Dan nampak bukan cuma satu sayatan tapi beberapa potongan yang mengiris tubuh Jiren. Masing-masing dilakukan dengan sadis untuk melukai Jiren daripada benar-benar membunuhnya. Setiap luka yang dilakukan dan berurutan membuat Jiren hampir nggak punya waktu untuk bereaksi kesakitan. Sampai kemudian Jiren barulah menjerit kesakitan dengan Makoto yang menontonnya membelakangi Jiren. Makoto menyebut teknik ini sebagai teknik tebasan berdarah yang dikalikan 1000 kali. Dan saat Jiren ditinggalkan sendirian di kejauhan, perlahan menyerah pada luka-lukanya. Tubuhnya terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Darah berjatuhan dan Jiren berusaha untuk berbicara meskipun kesusahan. Yang bisa Jiren ucapkan cuma nama kekasihnya saja, yaitu Son Goku. Setelah itu Jiren akhirnya jatuh menuju pada kematiannya. Gak mampu menahan sakit dan penderitaannya yang luar biasa. Dan dengan berakhirnya pertempuran, Makoto menaruh kembali pedangnya pada sarungnya. Makoto merasa ini sudah selesai dan memuji Jiren sudah bertarung dengan baik. Dan Makoto akan selalu mengingat nama Jiren selama sisa hidupnya. Makoto akan meninggalkan tubuh Jiren agar Daishinkan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Dan berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu lagi di alam iblis. Makoto mengucapkan selamat tinggal pada Jiren. Jiren benar-benar sudah tidak bernyawa sekarang. Dan kemudian Makoto terbang menjauh dengan masih menggunakan bentuk Seraphimnya. Tapi saat kita melihat Jiren dari dekat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tangannya dingin seperti kulkas hingga petir hitam tiba-tiba menyelimuti tangannya tersebut. Tampaknya pertempuran Jiren melawan Makoto Seraphim baru saja dimulai. Lalu benarkah Jiren akan bangkit lagi untuk membalaskan kekalahannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.